Puji Tuhan, saudara seiman, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan membawa satu renungan tentang pemulihan. Dan di sini saya akan ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-60 sampai yang ke-63. Berbunyi seperti ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Nah, kita lihat bahwa keadaan manusia tidak sanggup mendengar setiap apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, keadaan murid-murid Yesus ketika Yesus berkata ayat-ayat sebelumnya dia adalah roti hidup, mereka di dalam hatinya, siapakah dia? Mereka hanya berkata bahwa bukankah dia adalah anak Yusuf dan Maria? Padahal Yesus sedang membuat sesuatu restorasi atau membuat satu pemulihan dalam hidup mereka, supaya cara pandang berpikir mereka terbuka buat mereka, supaya mereka lebih mengenal lebih dalam lagi. Ternyata Yesus mengetahui di dalam ayat yang ke-61, Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Jadi kita lihat bahwa kepercayaan kepada Yesus itu sesuatu yang penting, sesuatu yang diperlukan oleh Tuhan sebagai orang yang percaya, apatah lagi kita sebagai hamba Tuhan. Kadangkala di dalam kehidupan realita hidup kita, fakta hidup bahwa masalah di dalam pelayanan, masalah dalam keluarga, masalah dalam apapun segi apapun membuat iman kita bergoncang. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus sebagai satu-satunya firman itu adalah perkataan Tuhan, Yesus sendiri yang mampu mendobrak segala sesuatu dan membuat pemulihan dalam hidup kita. Pemulihan itu terjadi mulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Pemulihan membuat seseorang akan melihat terangnya yang ajaib, akan melihat damai sejahtera yang begitu luar biasa. Dan di dalam ayat yang ke-62 dia berkata bahwa, "Dan bagaimana jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Jelas-jelas Yesus terbuka bahwa sebelum dia akan naik, dia ingin cara berpikir kita untuk memahami firman Tuhan. Harus ada pemulihan dulu, mulai dari cara berpikir dalam hati kita. Kita tahu bahwa di dalam hati kita atau dalam pikiran kita ada medan pertempuran, adalah ketidakpercayaan dengan percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan itu yang dilemparkan oleh kuasa kegelapan, membuat seseorang, siapapun, bukan hanya sebagai jemaat tetapi sebagai hamba Tuhan juga, bisa mengalami imannya tergoncang hanya dengan perkataan-perkataan yang begitu keras. Perkataan itu bisa lewat rekan-rekan teman kita hamba Tuhan, lewat anak dan istri kita, semua bisa tergoncang. Tetapi kalau kita nalar, kita berpikir bahwa itu akan membuat satu pelajaran buat kita, kita berpikir dengan jernih, kita lihat di sudut pandang yang berbeda, bahwa itu adalah ujian untuk memulihkan, untuk bagaimana cara kita mengasihi baik keluarga kita, istri, anak, dan sebagai hamba Tuhan, dan juga jemaat yang dipercayakan kepada kita. Itu banyak hal yang terjadi kalau kita tidak memahami. Tapi kadangkala kita melewatkan segala sesuatu untuk supaya kita dipulihkan dari keadaan yang tidak bisa mampu kita dengan nalar, tapi hanya dengan kuasa Roh Kudus mampu memulihkan hidup kita, mampu memulihkan cara berpikir kita, mampu memulihkan keluarga kita, pelayanan kita, hubungan kita dengan jemaat, hubungan kita dengan sesama hamba Tuhan. Kita dibutuhkan pemulihan, hanya bisa dikerjakan oleh kekuatan
kuasa Roh Kudus. Amin. Biar kita akan melihat bahwa pemulihan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada semangat dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita masih dipercayakan Tuhan selama hidup kita, hidup ini supaya menjadi berarti bagi orang lain, bagi jemaat yang dipercayakan kepada kita, supaya kita mampu melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami, perkataan-perkataan begitu keras yang menggoncangkan iman kita, itu semua diizinkan oleh Tuhan supaya untuk memulihkan cara pandang kita terhadap Tuhan, cara pandang kita tetapi di firman Tuhan, yang mampu melihat, kita akan melihat bahwa iya, ini benar-benar bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita, dan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.